Shalom, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semua? Harapan dan doa saya, saudara-saudara semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan diberikan kesehatan dan kekuatan. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema pengikut Kristus. Ketika seorang anak remaja mempunyai seorang artis idola dalam hidupnya, pastilah anak itu berani untuk membayar harga demi untuk mencontoh sang idola tersebut dengan menggunting rambut dengan model yang sama, memilih pakaian dengan model yang sama, bahkan membeli poster-poster dan mengumpulkan. Bahkan ketika ada konser pun dia akan mengeluarkan uang untuk menonton konser, dan masih banyak hal-hal yang dia ingin tahu tentang artis idolanya tersebut. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimana sang remaja ini adalah satu pengikut yang luar biasa bagi sang idola. Seharusnya sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, dan kita juga menamakan diri kita sebagai pengikut Kristus, kita pun harus melakukan seperti apa yang anak remaja ini lakukan dalam kehidupannya. Tapi yang menjadi perbedaan adalah kalau anak remaja ini mengidolakan sang artis tidak untuk seluruh hidupnya. Artinya pada masa usia tertentu dia mulai akan merasa bosan dan meninggalkan idolanya tersebut. Berbeda kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi pengikut yang terus setia bahkan sampai akhir kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menjadi pengikut Kristus yang setia? Pertama, kita harus memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 21a berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tidak cukup hanya dari mulut saja, karena Tuhan ingin melihat kasih itu nyata dalam kehidupan kita ketika kita mau taat terhadap setiap perintah Tuhan. Saya akan ambil dari sekian banyak contoh yang tertulis akan perintah Tuhan di dalam firman Tuhan, tapi saya hanya akan membagikan satu contoh yang saya akan ambil dari Matius 5 ayat 44 yang berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Firman Tuhan dan perintah Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh-musuh kita, mendoakan orang-orang yang menganiaya kamu. Tentunya bagi orang-orang yang pernah diperlakukan dengan tidak adil, yang pernah merasa dilukai oleh orang lain, firman Tuhan ini bukanlah satu firman yang mudah untuk dilakukan, yang menyenangkan untuk dilakukan. Terbukti bahwa sampai saat ini ada begitu banyak orang yang mengaku Kristen tapi masih hidup di dalam kepahitan, hidup memegang kebencian, dendam. Karena kenapa? Dia tidak melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah melukai hatinya. Coba kalau kita tanya, apakah kamu mengasihi Tuhan? Pasti dengan cepat dia akan berkata, "Iya, saya mengasihi Tuhan." Jika kita sungguh mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan memilih untuk mengampuni. Sekalipun menurut daging kita itu adalah sakit adanya, tapi kita mau tetap untuk taat kepada Allah, supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak ada yang menghalangi. Poin yang kedua, kita harus rela memikul salib dan menyangkal diri. Dari Matius 16 ayat 24, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Setiap orang yang menjadi pengikut Kristus harus menjadikan Yesus itu sebagai peta teladan bagi hidup kita. Ada hal yang Tuhan contohkan bagi kita semua yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ayat ke-8. Saya akan bacakan. "Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita lihat sahabat-sahabat yang terkasih. Di sini jelas digambarkan bahwa Yesus itu dia adalah sepenuhnya Allah. Tapi di dalam tugasnya, di dalam misinya ke dalam dunia, dia rela untuk menanggalkan keilahiannya, kekuasaannya sebagai Allah, dan dia memakai tubuh manusia, dan dia menjadikan dirinya seperti manusia. Bahkan di dalam keadaannya sebagai manusia, dia belajar untuk merendahkan hati dan taat kepada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib demi untuk menebus dosa-dosa manusia. Mengapa Yesus harus melakukan semuanya itu? Ini adalah satu pertanyaan yang bagus tentunya, supaya setiap kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita boleh belajar, kita harus memiliki kerendahan hati seperti Kristus rendah hati. Karena tanpa kerendahan hati, kita tidak mungkin dapat melayani Tuhan, apalagi melayani sesama. Kerendahan hati berarti kita juga rela untuk menanggalkan status kita seperti Kristus menanggalkan statusnya sebagai Allah. Dan kita juga harus rela untuk membuang semua sifat ego kita, semua kepentingan-kepentingan kita, supaya kita itu dapat menjadi teman sekerja Allah. Di mana yang tadinya kita mempunyai karakter, semua pemikiran, semua pendapat saya harus dihormati oleh orang lain, sekarang tidak. Karena kita menganggap bahwa pemikiran Tuhan, rencana Tuhan, kepentingan Tuhan, itulah segala-galanya yang harus kita kerjakan. Memang terkadang dalam pengiringan kita akan Tuhan, Tuhan akan memerintahkan kita melakukan sesuatu yang secara manusia kita merasa kita tidak kuat, kita tidak sanggup, kita tidak mampu melakukannya. Tapi karena kita mau menjadi hamba yang sungguh-sungguh bagi Tuhan, kita mau tunduk, kita mau taat, kita mau berkata, iya Tuhan, aku akan melakukannya bagi Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita, Dia akan memampukan kita supaya kita boleh dapat memikul salib kita untuk menggenapi rencana dan panggilannya bagi hidup kita. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan, tetaplah hidup melekat pada Tuhan. Efesus 6 ayat 10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sejak kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tidak pernah memberikan janji bahwa sebagai pengikut Kristus, semua keadaan kehidupan kita akan mulus-mulus saja, akan baik-baik saja. Tetapi terkadang Tuhan mengizinkan ada tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang semakin dewasa di dalam Dia, mengenal Dia, dan dengan tantangan demi tantangan yang berhasil kita lalui, akan menumbuhkan dan meningkatkan iman kita, sehingga kita akan semakin menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Dia. Tentunya kenapa kita itu perlu melekat kepada Tuhan? Karena di dalam semua tantangan yang harus kita lalui dan harus kita hadapi, kita tidak akan mampu dan kuat untuk menghadapinya dengan kekuatan kita sebagai manusia yang terbatas. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak perlu Tuhan dalam hidupnya. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Karena doa itu menjadi payung kekuatan bagi kita. Dan selain berdoa, kita diajarkan juga bertekun, membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Setiap kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita akan semakin diperkuat dan akan semakin diperkuat. Karena kenapa? Kita tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong bagi kita, yang sanggup untuk membawa kita untuk melewati semua tantangan demi tantangan dalam hidup kita, yang sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Dan kita juga yakin di dalam doa, bahkan di dalam firman yang kita renungkan, yang kita percaya, yang kita yakini, pasti Tuhan akan membawa kita untuk keluar sebagai pemenang. Mari sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, bangunlah komitmen di dalam hati kita masing-masing, bahwa kita mau terus maju bagi Tuhan.
kita mau terus berjuang menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir hidup kita, yaitu dengan memiliki hati yang mengasihi Tuhan, dengan memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, sehingga kita memperoleh kekuatan untuk melakukan, untuk menyelesaikan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan hingga akhir hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan kita semua. Amin.